JST News educates the image of the nation and state in Indonesia, from the special area of Jakarta and its surroundings, delivering various concepts and ideas for a golden advanced Indonesian. Dari lokasi setempat, segenap beberapa awak media, lembaga kemasyarakatan, hingga tingkat provinsi daerah, pasti tergugah dengan adanya session kali ini untuk menggugah pondok pesantren dalam telisik. Begini sebuah ponpes, yang menjadi inspirasi anak dititipkan, pasti ternyata ada keharuan tersembunyi di jiwa, rasa, hingga menembus keilmuan, jadi salah kaprah bahkan hilang pikiran manusia. Ups. JST News TV Media mengutip berita hari ini bersama para jurnalis di dalamnya. Korban dari pencabulan itu yang saya inginkan perhatian dari bapak-bapak semua. Saya anak kecil ya, maksudnya orang kecil yang nggak tahu sama pemerintahan, tapi saya itu bersyukur banget saya lebih bersyukur karena kenal Bapak BPK, saya juga sama Bapak BPK, karena saya juga diajar sama Bapak Said untuk tidak boleh melaporkan ke ranah hukum. Yang awalnya anak-anaknya pelaku juga mendukung saya, sekarang nggak mendukung saya. Saya ya awalnya dengan sahabat perempuan saja, itu saya masih ketakutan. Tapi sejak gabung dengan BPK, saya sedikit lebih aman. Amin, amin. Untuk Bapak, saya mohon banget untuk mengadili seadil-adilnya. Bukan saya bermaksud untuk balas dendam, tapi saya melindungi adik-adik saya. Adik-adik saya masih ingin mengaji, Pak. Ya, saya itu ngaji, dari ilmu. Saya mendap rasa ini dari 2022, Pak. Saya nggak berani diberikan ke kakak-kakak saya. Saya sedang sedih sampai saya dengar ada korban lain adik saya. Itu yang pertama kali membuat saya jadi kaget. Saya harus ngomong ke keluarga korban. Tapi waktu itu, waktu saya mau lebaran itu nggak ada tanggapan apapun dari keluarga pelaku. Sampai akhirnya di bulan Mei kemarin saya ditelepon salah satu ibu dari santri teman saya juga. Kalau dia nangis karena aku jadi korban. Aku bilangin tadi, ya dah. Terus. Yang ngaku itu cuma ada 4 orang, Pak. Tapi yang lainnya tuh masih ada korban, tapi nggak berani ngomong. Dan yang paling menyakitkan itu teman saya sendiri. Itu dari kecil, dari belum ada dia, bapaknya itu udah ngabdi di sana, Pak. Dia juga ngaji sama orang tuanya. Dia udah ngabdi. Dia udah percaya sama si pelaku, tapi anaknya sendiri dimakan. Ingin menyampaikan beberapa hal yang terjadi di politik di Kabupaten Magelang yang pada khususnya pada siang hari ini yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah kebiadaban sosok figur pemimpin pondok pesantren yang itu terjadi lagi asusila atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh santriwati. Ini terjadi yang keberanian yang kami mengawal, yaitu di tahun 2022 itu terjadi di pondok pesantren RSD, itu terjadi juga di Tamburan, dan ini pun di wilayah Tamburan. Maka kami mereka berdakwah di barat ini yang mungkin menurut kata-kata dengan yang berambut gondrong, nanti-nantinya bahasa laporan, insya Allah kami akan mengedepankan jiwa Anda, karena saya yakin setinggi apapun ilmu, tapi ketika kita beragam itu
siswa-siswi santriwati ketika menitipkan anak didik kami ke sebuah pondok pesantren yang logikanya akan membentuk akhlakul karimah, tapi seakan-akan oleh pimpinan pondok pesantren santriwati itu hanya dijadikan mangsa pemuas nafsu, kebiadaban cara jelek, asuhan yang sampai saat ini detik ini sudah menjadi terlapor di Polres Kabupaten Magelang. Maka pernah kami beraudiensi dengan Dinas Kemenang waktu itu pimpinan Pak Manut. Maka saya berharap kepada Kemenang waktu itu bahwasanya sebuah legalitas pondok pesantren itu harus teruji dan terkaji. Jangan sampai serta-merta siapapun orangnya asal ngakui pasal kosong praktekah pondok bismillah wis layak dari pondok pesantren dan endingnya ini santriwati ini pemuas nafsu. Maka harapan saya nanti tidak di sini ada, karena saya mohon evaluasi ketika adanya pondok pesantren di seluruh Kabupaten Magelang ini akan dengan harus meditasi Pak. Kiainya itu basicnya seperti apa, maka nanti pasti akan bergulir pertanyaan dari rekan-rekan. Yang disebut kiai ulama itu notabene yang seperti apa, keilmuannya itu seperti apa. Ternyata kebijakan kiai itu ternyata masih marak di Kabupaten Magelang. Maka saya pribadi Pak tidak harus sepaham dengan saya. Saya tuh uripe hanya percaya kiai Pak, karena kiai ini kesnya jas-jasan, bensisan, sarungan tipit, neng laguannya langsung, ya, laguannya kok biasa, ya, biasa ini maknanya biarnya orang lain ada, ya benar. Mereka itu ditunjuk sebagai guru, sebagai panutan untuk mengaji sebuah tuntunan, tapi laguannya seperti ini. Nah, ketika santriwati hanya dijadikan sebuah pemangsa nafsu bagi figur-figur biaya seperti ini, mohon nanti dari pihak Kemenang, DPRD untuk mengawal proses ini Pak. Jangan sampai ini terjadi lagi di Kota Magelang, Kabupaten Magelang. Yang notabene Kabupaten Magelang adalah menurut kacamata wong dia Pak, karena kota santri itu menurut pandangan orang lain. Tapi menurut kacamata saya tidak Pak. Karena seringkali santri-santri itu hanya dimanfaatkan dalam artian buku iuran, urunan, pembayaran segala sesuatunya kan seperti itu Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Mungkin di sini juga ada kehadiran Pak PJ Bupati. Mungkin ketika akan dengan nanti kalau berdiskusi dengan Pak Karwan, Pak PJ, mungkin alangkah baiknya Kabupaten Magelang dibikin lokalisasi Pak. Nah, mungkin ini mungkin ibaratnya menyalurkan nafsunya dan kalau santri itu Pak. Kalau apa ya pelaku seksual komersil itu Pak, PSK biar tersalurkan kiai itu. Yang memang ibaratnya kiai hubungan senang Pak. Lalu saya mau apa? Ini kenyataan. Nah, ketika kita hidup di dalam hal sesuatu kenyataan, kenapa kita baca kenyataan? Kenapa kita harus percaya dengan sosok figur ketokohan kiai itu apa Pak? Tapi itu bahkan tidak untuk kemungkinan Pak. Ketika kiai berdakwah, tausiah, bahkan memutuskan anggarannya biro, amplopnya biro. Aku tidak kiai asu ramo Pak. Berarti keilmuan secara agama ini Pak. Ayo bikin duit betul Pak. Mending konten-kontennya saya Pak. Ibaratnya kerja muli bangunan, burung tani, burung pokoknya Pak, kurang habis. Tapi itu Pak, kurang juga keilmuan syariat itu, tuntunan itu kan seperti itu Pak. Itu harapan saya Pak. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena aku yang mau kiai Pak, yang saya buat. Karena saya sering kali berhadapan dengan kiai Pak. Tapi kiai istiqomah itu sangat sulit menurut saya bukan Pak. Istiqomah itu bukan maksudnya istri terbuang keterangan rumah gitu Pak. Maksudnya istiqomah isi dedeki memang sesuai syariat dan sesuai tuntunan gitu Pak. Ini memang sangat sulit bagi kami, bagi saya dan bagi rekan-rekan GPK Pak. Maka kehadiran kami di sini Pak, untuk kita sama-sama mengawal proses hukum ini Pak. Saya tidak peduli itu tokoh kiai, itu tokoh NU, saya tidak akan peduli Pak. Karena
di dalam kacamata hukum kita tidak akan pernah berbeda, Pak. Tapi di penegakan hukum mungkin Pak, bisa jadi berbeda. Tapi itu, maka di sini kami juga berdampingan dengan rekan-rekan kami, sahabat perempuan dan LBK Bumi yang sangat memperhatikan ibaratnya sosok kewanitaan ataupun perempuan ataupun generasi wanita yang ada di Kabupaten Magelang. Nah di sini alhamdulillah juga hadir Bu Mira selaku Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti mungkin dari rekan-rekan juga akan menyampaikan sebuah aspirasi. Mungkin nanti akan saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan. Dan di sini saya juga alhamdulillah. Yang oleh Mbak Uci, cuman saya juga ingin menyampaikan bahwa kendala sejauh ini memang di awal biasanya kalau ada kasus kekerasan seksual itu sahabat perempuan bersama lembaga advokasi puri kemudian bersama P2TP2A itu bersama-sama dalam proses pendampingan dari awal hingga akhir. Tapi yang menjadi pertanyaan kami adalah saat ini adalah kasus yang melibatkan pelaku di mana tokoh publik yang lumayan berpengaruh. Kami bertanya kenapa hanya jaringan masyarakat sipil yang berjalan, sedangkan intimidasi dari pihak pelaku itu juga lumayan masif. Jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah daerah, khususnya stakeholder, di mana dinas sosial ini menjadi leading sektor dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Nah, dari apa yang kami sampaikan, sebetulnya kami ingin negara hadir. Jangan hanya saat minta langsung kemudian datang dibantu. Oke, untuk kami apresiasi terkait dengan visum memang gratis, kami terima kasih untuk itu. Terus kemudian ada fasilitas yang untuk sewa rumah aman, kami apresiasi, terima kasih. Tetapi kami juga butuh dukungan secara moral. Masih ada keterlibatan pihak dari Pemda yang kemudian datang, nggak cuma Mbak butuhnya ini, kami ada anggaran seperti ini. Nggak cuma itu, kami butuh dukungan yang langsung negara tuh hadir bersama kami, berdiri bersama kami. Jangan sampai kami tuh di isu yang sama, membahas advokasi bumi, sahabat perempuan tuh di isu yang sama. Jangan sampai ini kan jadinya kayak kita tuh musuhan seperti itu. Nah, kami berharap kedepannya juga berjalan bersama-sama seperti itu, terkait apalagi menyangkut dengan yang pelakunya adalah orang yang berpengaruh seperti itu. Jangan sampai jaringan masyarakat sendiri itu betul-betul yang kita sendirian nih, Pemda kemana seperti itu. Nah, harapan kami ke depannya lebih sensitif lagi, jangan kemudian melihat siapa sih pelakunya. Kami tidak tahu kenapa kemudian kasus ini seolah-olah dari P2TP2A atau dari dinas itu kok ngejauh ya dari kami gitu. Semoga ini perasaan kami saja yang salah. Kami tidak tahu apakah masalahnya karena tokohnya yang tokoh besar atau karena memang ada konflik secara personal atau kedekatan atau politik atau apalah itu. Kami berharap tidak ada kaitannya dengan itu, tapi harapan kami ke depannya setelah audiensi ini, kalau misalnya ada kasus yang melibatkan orang-orang besar gitu, lebih memberikan perhatian lagi kepada kami sebagai lembaga layanan dan juga sebagai korban, khususnya karena mereka sangat-sangat butuh untuk pendampingan. Dan seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi bahwa Magelang itu kan belum ada shelter. Itu kami sudah dari kapan tahun kami meminta itu, mengajukan itu, tapi ternyata sampai detik ini juga belum ada. Kami berharap kedepannya Kabupaten Magelang juga punya shelter, karena dalam kondisi seperti ini kita juga, karena kan ini tanggung jawab negara ya juga Pak. Kalau sahabat perempuan itu kan kayak ya dengan anggaran yang seadanya, kami juga non-profit, kami mendampingi tanpa dibayar seperti itu, sedangkan negara itu pasti punya anggaran yang sangat-sangat besar. Nah, dengan anggaran yang demikian kami berharap nantinya perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan itu lebih maksimal lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.